Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan malam ini kita yang berkumpul nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Judul kultum kita yaitu orang-orang yang bangkrut. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah berapa banyak amal kebaikan yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Bagi kita yang suka sholat, sudah berapa rakaat sholat kita tunaikan sampai detik ini. Yang suka berpuasa, sudah berapa kali kita berpuasa sampai detik ini. Yang suka membantu orang lain, sudah berapa banyak orang lain yang kita bantu sampai detik ini. Pada hari kiamat nanti kaum muslimin, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah jika kebaikan yang kita lakukan hanya habis untuk membayar kesalahan-kesalahan kita di atas dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Wahai sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di kalangan kami, orang yang rugi di kalangan kami adalah orang yang tidak mempunyai uang cash, uang tunai, dan tidak pula mempunyai harta benda, kekayaan yang mencukupi." Rasulullah tidak menyalahkan jawaban sahabat. Kalau kita lihat dari ukuran dunia, memang betul apa yang dijawab oleh para sahabat. Tapi Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita semua, ingin memberitahu kepada kita semua, ada kebangkrutan yang harus kita waspadai. Ada satu lagi kebangkrutan yang harus kita hindarkan, yaitu bangkrut di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti ia datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa segudang pahala salat, salat wajib maupun salat sunnah, wasiyamin, dan ia membawa segudang pahala puasa, puasa wajib, puasa Ramadan maupun salat sunnah yang lainnya, wa zakatin, dia membawa segudang pahala zakat, zakat fitrah, zakat perniagaan, dan zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Di samping itu kaum muslimin, dia juga membawa segudang dosa. Dosanya berkaitan sesama manusia. Apa yang ia lakukan? Qad syatama haza, dia pernah mencaci orang lain. Nampak orang gemuk, apa katanya? Gapuk tiang. Nampak orang kurus, apa yang ia katakan? Kerempeng tiang. Nampak orang yang hitam, apa yang keluar dari mulutnya? Buwok teang.
Dan kemudian wa qazafa haza, dia juga pernah menuduh orang lain tanpa bukti. Nampak orang membali oto baru, apa yang keluar dari mulutnya mungkin hasil dari korupsi. Nampak orang kadenya laris, apa yang ia katakan mungkin pakai penglaris. Kemudian wa akala haza, dia pernah memakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Wa safaka dama haza, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba haza, dia pernah memukul orang lain, pernah mentempeleng orang lain. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Dia menghadap kepada Allah, membawa segudang pahala, juga membawa segudang dosa. Sebagai tebusan dosa yang ia lakukan adalah diambillah pahalanya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah ia caci maki, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia tumpahkan darahnya, yang pernah ia pukul. Kemudian setelah habis pahalanya, sementara yang menuntut masih banyak, setelah habis pahalanya, ukhiza min khatayahum faturihat alaih, maka diambillah dosa-dosa orang yang pernah ia sakiti, kemudian dipindahkanlah kepadanya. Akhirnya summa turiha finnar, kemudian orang ini dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Banyaknya amal ibadah yang kita lakukan belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Banyaknya amal salat yang kita lakukan belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga kalau seandainya kita masih menyakiti hati orang lain. Jadi kaum muslimin, baik hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, harus juga baik pula lah hubungan kita sesama manusia. Jangan saling mencaci, jangan menuduh orang lain sembarangan, karena itu di akhirat nanti akan merugikan kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.